Shalom adik-adik semua. Gimana nih kabar adik-adik hari ini? Wah, luar biasa. Kakak bisa merasakan sukacita dari adik-adik semua hari ini. Kalau gitu, sebelum kita mulai, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, makasih ya Bapa untuk hari ini, untuk hari yang baru, untuk hari yang indah ya Tuhan. Kami masih bisa berkumpul bersama-sama di rumah masing-masing untuk beribadah kepadamu Tuhan. Tuhan, kami mau membuka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong bantu kami untuk terus bisa konsentrasi mendengarkan firman-Mu. Makasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita mulai, kita akan menyanyikan satu lagu pujian, yaitu Kaulah Segalanya. Memulihkanku
siapkan hati kita, kita siapkan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mengangkat satu pujian yang mengatakan lingkupiku. Shalom anak-anak, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, kita bisa bertemu kembali, bisa bersama-sama beribadah kembali. Tuhan Yesus hadir di tengah kita. Anak-anak, bagaimana dengan sekolahnya? Baik online maupun tatap muka, tetap semangat ya anak-anak. Anak-anak penuh dengan sukacita dan damai sejahtera karena Tuhan Yesus sungguh baik. Puji Tuhan. Tema hari ini, firman Tuhan adalah pelita hidupku. Sekarang mari kita sama-sama berdoa dan bersyukur. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan karena kebaikan Tuhan, kasih sayang Tuhan yang tidak habis-habisnya bagi setiap kami. Engkau selalu memelihara dan memberkati kami. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah hari ini. Kami bersyukur juga saat ini kami boleh belajar firman Tuhan. Pimpin kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti pentingnya firman Tuhan sebagai pelita dalam hidup kami, yang boleh menuntun kami dan menjadikan kami anak-anak terang. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, apa yang biasanya ditakuti oleh anak-anak? Mungkin ada yang menjawab, wah saya takut kalau ketemu ular. Atau, saya takut kalau nilai ulangan saya jelek, saya takut tidak naik kelas. Atau mungkin ada yang takut terkena COVID. Atau kebanyakan biasanya anak-anak takut kalau berada di tempat yang gelap. Anak-anak, kalau kita berjalan di tempat yang gelap, kita memang bisa berada dalam bahaya. Karena bisa saja kaki kita menginjak batu yang tajam.
Atau kaki kita menginjak lubang sehingga kita terperosok. Atau bisa juga menginjak tempat yang licin sehingga tergelincir dan jatuh. Sekalipun tidak jatuh, tapi kalau tempatnya gelap, kita tidak tahu berjalan kemana arahnya. Mungkin kita tiba di tempat tujuan yang bukan kita inginkan. Maksud hati mau ke sebelah kanan, tapi karena gelap, tahu-tahu berjalan ke sebelah kiri. Malah semakin jauh dari tujuan yang sebenarnya. Anak-anak, apa yang kita butuhkan supaya kita bisa berjalan dengan aman di tempat yang gelap? Betul sekali, lampu penerang. Supaya kita kalau berjalan bisa hati-hati, jangan sampai jatuh. Dan kalau kita berjalan, tidak salah memilih jalan, kita tidak akan tersesat. Maka kita butuh lampu atau senter. Nah, kalau sudah terang begini, baru kita tahu. Nah, ini jalan ke kiri. Putar balik karena kita harus jalan ke kanan. Dan ketika kita berjalan, wah, ada lubang ke pinggir. Jangan sampai kita terperosok. Lalu kita berjalan lagi. Wah, ada air. Hati-hati, kepleset, geser. Kita berjalan lagi. Jadi aman kan? Anak-anak, seperti itu hidup kita di dunia. Firman Tuhan katakan manusia itu hidup di dalam dosa. Hidupnya menjadi gelap. Hidup di dunia seperti hidup di dalam kegelapan. Banyak orang yang merasa takut dan was-was. Takut tidak naik kelas, takut hantu, takut terkena COVID, takut gak punya teman, dan takut gimana kalau COVID tidak berhenti-berhenti. Bagaimana saya kalau sudah dewasa? Apakah saya bisa mencapai cita-cita saya? Dan banyak ketakutan lainnya. Anak-anak, kita perlu terang yang bisa menolong kita berjalan dengan aman di dalam dunia yang gelap. Dan terang itu adalah Tuhan Yesus. Anak-anak, di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12, Tuhan Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Tuhan Yesus berasal dari surga, tempat yang kudus, tempat yang terang sekali, tidak ada dosa. Di dalam Yohanes 1 dikatakan, Tuhan Yesus itu terang yang bercahaya dan kegelapan tidak bisa menguasainya. Tuhan Yesus datang ke dunia yang gelap untuk menyelamatkan anak-anak, juga Tante Susi, dan mengampuni dosa kita. Tuhan Yesus menerangi dunia yang gelap. Dia mati di kayu salib supaya kita tidak dihukum. Yang harus kita lakukan adalah minta ampun dosa dan percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Dia Tuhan dan terang yang sebenarnya. Sehingga kita yang percaya kepadanya disebut sebagai anak-anak terang. Karena Tuhan Yesus tinggal di dalam hidup kita. Jadi anak-anak, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Tahukah anak-anak, waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, bebas dari penjajahan di Mesir, mereka harus berjalan di padang gurun yang luas. 40 tahun lamanya mereka di sana. Iya betul, 40 tahun. Wah, lama sekali ya. Di padang gurun itu tidak ada petunjuk jalan, tidak ada jalan aspal, juga tidak ada GPS seperti sekarang. Padang gurun kalau siang panas sekali dan kalau malam dingin sekali. Belum lagi kalau ada binatang liar yang mengancam hidup mereka. Tetapi anak-anak, Tuhan sangat setia. Tuhan selalu melindungi mereka
dan Tuhan berjalan di depan mereka, menuntun mereka. Tuhan menggunakan tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Orang Israel berjalan mengikuti tiang awan dan tiang api itu. Sekalipun di padang gurun, kalau malam gelap sekali, tetapi mereka seperti berjalan di siang hari karena ada tiang api yang menjadi penerang, memberikan kehangatan, dan menuntun mereka supaya mereka tidak tersesat. Tuhan sangat setia kepada bangsa Israel. Tuhan juga setia kepada kita. Tuhan berjalan di depan kita dan suka menuntun kita. Bukan dengan tiang awan atau tiang api, tetapi dengan firman Tuhan. Di dalam Mazmur 119 ayat 105 berbunyi, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Firman Tuhan adalah perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan inilah yang menuntun hidup kita. Firman Tuhan menolong kita memilih jalan yang benar, melakukan perbuatan-perbuatan yang benar, supaya menyenangkan hati Tuhan. Firman Tuhan juga menolong supaya kita tidak salah memilih jalan. Maksudnya supaya kita tidak memilih perbuatan-perbuatan dosa. Karena kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita menjadi anak-anak terang. Sehingga kita suka melakukan perbuatan-perbuatan yang terang, yaitu memilih jalan yang benar, melakukan perbuatan-perbuatan yang benar. Kita pun seperti berjalan ke arah yang sesuai dengan tujuan. Kita tidak akan tersesat seperti berjalan di siang hari. Dan kita tidak akan merasa takut. Karena kalau tujuannya benar, pasti diberkati oleh Tuhan. Ada damai sejahtera, ada sukacita, dan berkat lainnya. Anak-anak tentu mau kan? Nah, sekarang di mana kita bisa mencari tahu firman Tuhan atau perkataan Tuhan yang menjadi pelita hidup itu? Anak-anak, semuanya ada di dalam Alkitab. Alkitab ini berisi perkataan-perkataan Tuhan yang ditulis dengan tuntunan Roh Kudus. Alkitab ini terdiri dari 66 buku kitab loh. Ada 39 kitab Perjanjian Lama dan 27 kitab Perjanjian Baru. Di sini tertulis perintah Tuhan, janji-janji Tuhan, dan kasih-Nya Tuhan. Kita bisa tahu kalau kita membacanya. Anak-anak, sangatlah penting membaca Alkitab, membaca firman Tuhan secara rutin setiap hari. Karena di dalam Mazmur 119 ayat 130 dikatakan firman Tuhan memberi pengertian. Apa maksudnya ya? Maksudnya dengan setia membaca firman Tuhan, melalui firman Tuhan, maka kita akan paham betapa Tuhan sangat mengasihi kita. Dia mengampuni dosa kita, menyelamatkan kita, suka menolong kita, dan suka menjawab doa kita. Dengan membaca firman Tuhan dengan setia, melalui firman Tuhan, kita juga jadi paham betapa Tuhan sangat membenci dosa. Tuhan tidak suka perbuatan-perbuatan sombong, iri hati, tidak mau mengampuni. Sehingga kita tidak mau melakukannya karena Tuhan tidak suka. Anak-anak, 2 Timotius 3 ayat 16 berbunyi, "Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran." Tulisan yang diilhamkan Allah adalah firman Tuhan. Dengan setia membaca firman Tuhan, melalui firman Tuhan, maka kita diajar untuk memperbaiki kelakuan. Misalnya,
Kalau tadinya kita suka mengejek orang, mengejek teman, adik atau kakak, tapi karena kita suka membaca firman Tuhan, ketika kita mau mengejek, firman Tuhan ingatkan dalam kitab Amsal, kalau kita suka mengolok-olok orang lain, itu berarti kita menghina Tuhan sebagai penciptanya. Maka kita pun tidak jadi mengejek. Kalau tadinya kita pelit, firman Tuhan ingatkan di dalam kitab Timotius, diajarkan supaya kita mau berbagi. Maka kita pun mulai mau memberi kepada orang lain, memberi makanan, memberi perhatian, memberikan doa, pertolongan, dan sebagainya. Kalau tadinya kita malas berdoa, firman Tuhan ingatkan di dalam kitab Korintus dikatakan tetaplah berdoa. Kita lakukan firman Tuhan, maka kita pun mulai rajin berdoa. Jadi semakin hari kita semakin diperbaiki. Dengan taat melakukan firman Tuhan, kita menunjukkan perbuatan-perbuatan terang. Kita menunjukkan kalau kita ini adalah anak-anak terang di tengah dunia yang gelap. Anak-anak, bagaimana dengan anak-anak? Apakah rajin membaca firman Tuhan setiap hari? Ataukah ada yang malas? Tugas sekolah saja sudah banyak. Lebih asik main game atau main HP. Ingatlah anak-anak, firman Tuhan adalah terang bagi jalan kita yang menuntun kita. Dan firman Tuhan berkuasa menuntun kita. Janganlah anak-anak tersesat ke dalam dosa. Bacalah firman Tuhan dengan setia setiap hari. Anak-anak, dalam Yosua 1 ayat 8 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dari ayat yang kita baca ini, Tuhan berpesan kepada kita. Yang pertama, kata Tuhan, jangan lupa memperkatakan Taurat atau firman Tuhan. Itu artinya kita harus sering mengucapkan firman Tuhan berulang-ulang. Bahkan anak-anak bisa hafalkan firman Tuhan dan ucapkan firman Tuhan melalui mulut kita. Dan yang kedua pesan Tuhan, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Artinya, pikirkanlah selalu firman Tuhan supaya kita mengerti dan memahami apa kehendak Tuhan. Dan pesan yang ketiga, kata Tuhan, bertindaklah hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Artinya, firman Tuhan harus kita lakukan dengan taat. Jadi anak-anak, setiap firman yang kita baca harus kita ucapkan, harus kita renungkan, dan harus kita lakukan. Janji Tuhan, kita akan berhasil dan beruntung. Amin. Anak-anak, tante ulang ya. Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus sebagai terang dunia, dan kita menjadi anak-anak terang yang suka melakukan perbuatan-perbuatan terang. Bacalah firman Tuhan dengan setia, dengan rutin setiap hari. Ucapkan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dan lakukan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah pelita bagi hidup kita, yang menuntun kita, menolong sepanjang hidup kita. Amin. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Mazmur 119 ayat 105. Untuk semua kelas, Indria, Pratama, dan Madia. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sekarang anak-anak, mari kita berdoa dan bersyukur. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan, karena Engkau adalah terang dunia yang mau menyelamatkan kami, sehingga kami menjadi anak-anak terang.
Tuhan, terima kasih juga karena Engkau sudah memberikan firman Tuhan bagi kami untuk menjadi pelita bagi hidup kami. Ajar kami Tuhan supaya kami mencintai firman-Mu. Kami mau terus belajar firman Tuhan. Ketika kami membaca dan merenungkannya, biarlah Tuhan saja yang berbicara kepada kami, supaya kami mengerti dan memahami kehendak Tuhan dan kami mau melakukannya. Tuhan, biarlah hidup kami menjadi terang bagi orang lain dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai di sini dulu anak-anak. Tetap semangat dan tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik semua, setelah kalian mendengarkan firman Tuhan dan juga memuji Tuhan bersama-sama melalui channel YouTube ini, saya percaya kita semua akan menerima berkat yang datang daripada Allah saja. Oleh karena itu, mari sama-sama kita berdiri, angkat tanganmu, kedua tanganmu, dan terimalah berkat yang datang daripada Allah saja. Bapa berkati anak-anak ini, damai sejahtera Tuhan menyertainya, kuasa Tuhan selalu menyertai anak-anak ini, kemurahan Tuhan ada dalam kehidupannya, kemanapun mereka melangkah ada pelindungan daripada Allah saja, kuasa Tuhan nyata atas kehidupan anak-anak ini. Biarlah kasih setia Tuhan menyertainya, apapun yang mereka kerjakan berhasil bersama dengan Tuhan. Masa depan mereka adalah masa depan yang baik bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, biarlah kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih dan kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai anak-anak ini mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan.